Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia kali ini, saya Indah Purwasi akan memaparkan materi tentang langkah dan upaya pencegahan heat stress, efek iklim kerja panas pada respon fisiologis tenaga kerja di ruang terbatas. Upaya pencegahan yang pertama yaitu membuat program pencegahan heat stress. Di sini perusahaan harus memilih dan menentukan tenaga kerja yang terlatih dan kompeten dalam menangani bahaya di tempat kerja. Salah satunya yaitu bahaya paparan panas. Yang kedua yaitu melakukan identifikasi bahaya. Di sini perusahaan dan para pekerja wajib mengidentifikasi bahaya paparan panas untuk meminimalkan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan penurunan produktivitas kerja. Kegiatan identifikasi ini yang pertama dapat berupa menghitung indeks tekanan panas, contohnya suhu, kelembaban, suhu kering, suhu basah, ataupun suhu radiasi. Yang kedua yaitu melakukan evaluasi kepada tenaga kerja, evaluasi kesehatannya, contohnya pengecekan tekanan darah, denyut nadi, ataupun ECG. Yang ketiga yaitu melakukan langkah pengendalian ataupun perbaikan untuk meminimalkan bahaya paparan panas tersebut. Namun jika hal tersebut tidak bisa dilakukan, ada beberapa langkah pencegahan. Yang pertama yaitu minumlah air putih secukupnya, hindari minum alkohol dan minuman yang mengandung kafein karena dapat menyebabkan dehidrasi. Yang kedua yaitu hindari memakai pakaian yang berbahan sintetis karena sulit menyerap keringat. Yang ketiga yaitu mengonsumsi buah-buahan, sayuran, dan serat untuk meningkatkan status gizi. Yang keempat yaitu mengonsumsi cairan elektrolit namun tidak lebih dari cairan biasa yang kita minum. Yang kelima yaitu pastikan di area tempat kita kerja terdapat stasiun air minum yang mudah diakses. Yang keenam minumlah air sebanyak 1 cup selama 15 menit sekali walaupun kita baru merasa haus. Yang terakhir yaitu lakukan istirahat secara berkala. Yang kelima yaitu aklimatisasi. Aklimatisasi pada suhu tinggi merupakan proses penyesuaian antara diri seseorang terhadap lingkungannya. Aklimatisasi terhadap panas ini ditandai dengan penurunan suhu tubuh dan pengeluaran garam dari dalam tubuh. Yang keenam yaitu mengatur waktu kerja. Perubahan jadwal kerja dan pengaturan frekuensi istirahat dilakukan dalam upaya meminimalkan risiko paparan. Waktu kerja tenaga kerja dalam pengaturan waktu kerja yaitu 0-25%. Artinya, tenaga kerja bekerja selama 18,7 menit dalam paparan panas dan beristirahat selama 41,3 menit. Yang ketujuh yaitu memberikan pelatihan ataupun training kepada para pekerja. Perusahaan wajib memberikan penyuluhan kepada para pekerja mengenai bahaya dan efek paparan panas, gejala penyakit akibat panas, dan bagaimana cara mencegah penyakit akibat panas. Selain hal tersebut, penyuluh juga dapat menyampaikan bahaya merokok dan kurang minum karena dapat menyebabkan gangguan pernapasan dan dehidrasi. Yang kedelapan yaitu pengendalian administrasi. Pengendalian administrasi ini bisa dilakukan dengan cara memberi waktu izin kerja kepada para pekerja untuk mengurangi resiko penyakit akibat paparan. Yang terakhir yaitu alat pelindung diri. Untuk mencegah terjadinya berbagai kecelakaan kerja pada ruang terbatas, maka disarankan untuk memakai alat pelindung diri, misalnya menggunakan baju yang berwarna cerah, berbahan tipis dan ringan, mudah menyerap keringat, misalnya bahan katun. Selanjutnya, menggunakan helm pelindung, menggunakan sarung tangan anti bahan kimia, menggunakan respirator dan alat pelindung wajah, menggunakan sepatu boot, kacamata, tabung oksigen, dan harness jika digunakan pada ketinggian. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat beberapa kekurangan. Ditutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.